Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Anisha Dasuki. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi warga Iran berkumpul di lapangan Al-Thora di Teheran guna merayakan kemenangan setelah gencatan senjata Iran-Israel. پایین یه ساختمان مسکونی زده شده. חברים, אף אחד שלא יישאר פה, כולם לכיוון שם. בואו לפה. Ribuan warga Iran berkumpul dengan membawa bendera dan berteriak merayakan kemenangan pada Selasa waktu setempat. Aksi spontan warga ini mendukung pemerintah yang menganggap kemenangan di balik momen gencatan senjata perang Iran-Israel selama kurang lebih 24 jam. Iran dan Israel saling klaim kemenangan usai berperang selama 12 hari sebelum gencatan senjata. Presiden Iran mengklaim telah melakukan perlawanan heroik, sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan membuat kemenangan bersejarah. Serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar menandai berakhirnya perang antara Iran-Israel yang telah berlangsung selama 12 hari. Meski ada campur tangan Amerika Serikat, namun Iran dan Israel saling mengklaim kemenangan pasca perang yang berlangsung selama 12 hari tersebut. Dalam pernyataannya, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan perang berakhir dengan gencatan senjata yang dipaksakan. Menurut Pezeshkian, pihaknya telah melakukan perlawanan heroik. Pejabat Iran juga mengklaim kemenangan dalam perang dan menekankan Israel dan Amerika Serikat meminta gencatan senjata tanpa mencapai tujuan mereka, yakni membongkar program nuklir Iran. ב-12 הימים של מבצע עם כלבי השגנו ניצחון היסטורי, והניצחון הזה יעמוד לדורות. הסרנו מעלינו שני איומים קיומיים מיידיים, איום ההשמדה בפצצות גרעין ואיום ההשמדה ב-20,000 טילים בליסטיים. אם לא היינו פועלים עכשיו, מדינת ישראל הייתה עומדת בקרוב בפני סכנת השמדה. אבל זה לא קרה, כי ברגע המכריע קמנו כלבי, נעמדנו כארי, והשאגה שלנו הרעידה את טהרן והדהדה בכל העולם. Seakan tak mau kalah, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengklaim kemenangan Israel dalam perang 12 hari. Netanyahu menyatakan membuat kemenangan bersejarah dan Israel telah singkirkan ancaman bom nuklir milik Iran. Gencatan senjata ini dilakukan usai Iran dan Israel terlibat perang selama 12 hari. Perang ini juga diikuti oleh campur tangan Amerika Serikat yang menyerang 3 kota di Iran.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump marah dengan serangan terbaru Israel dan Iran. Ia juga menyebut kedua pihak telah melanggar gencatan senjata yang telah ia umumkan sebelumnya. I didn't like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload. And I didn't like the fact that the retaliation was very strong. But in all fairness, Israel unloaded a lot. And now I hear Israel just went out because they felt it was violated by one rocket that didn't land anywhere. That's not what we want, I'll tell you. And I'm telling you, I'm not happy about that, Israel, either. All I do is play both sides. I think they both violated it. I don't think I'm not sure they did it intentionally. They couldn't rein people back. I don't like the fact that Israel went out this morning at all. And I'm going to see if I can stop it. So as soon as I get away from you, I'm going to see if I can. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Ulil Absar Abdallah membeberkan bahayanya Israel menyerang Iran hingga campur tangan Amerika Serikat dengan ikut menyerang Iran. Dikhawatirkan jika perang tersebut tidak dihentikan, kemungkinan perluasan konflik militer Israel-Iran menjadi konflik global. Berikut cuplikan program Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Konflik ini meluas menjadi konflik global. Karena kalau itu terjadi, itu kehancuran bersama. Kita melakukan mass genocide. Kita melakukan bunuh diri massal itu. Bunuh diri massal. Sebabnya? Ya karena kalau ini menjadi perang global, lalu mendorong beberapa negara yang memiliki nuklir untuk menggunakan kemungkinan senjata nuklir itu dipakai. Selesai semua. Ya itu suicidal banget. Itu bisa menghancurkan semua pihak. Karena itu menurut saya fokus dari upaya internasional sekarang ini bagi saya yang paling penting adalah segera menghentikan perang ini. Karena itu saya setuju dengan inisiatif Presiden Trump beberapa waktu yang lalu. Kemarin kalau tidak salah dia nulis posting di akun X-nya dia bahwa dia sudah berhasil membrokerage, memfasilitasi adanya ceasefire atau gencatan senjata antara Israel dengan Iran, meskipun pihak Iran merasa tidak dilibatkan. Jadi ini semacam klaim sepihak daripada Presiden Trump ya. Tapi alhamdulillah, bagi saya upaya untuk mengupayakan diplomasi. 37 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran tahap 2 dijadwalkan akan tiba di Indonesia hari ini. WNI yang tiba kali ini berasal dari Jakarta, Banten, Sulawesi Barat hingga Kalimantan Timur. 37 WNI yang dievakuasi dari Iran dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sore ini sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Puluhan WNI ini sebelumnya dievakuasi ke Baku, Azerbaijan, menyusul eskalasi konflik yang semakin meningkat di Timur Tengah. Sebelumnya pada evakuasi tahap pertama, sebanyak 11 WNI tiba di Indonesia pada Selasa kemarin. Rencananya akan ada 31 WNI lagi yang akan tiba di Indonesia pada tahap ketiga, Kamis besok. WNI yang akan tiba besok diantaranya berasal dari Lampung, Jawa Tengah, Sumatera Selatan hingga Kepulauan Riau. Rencananya sore nanti gelombang kedua evakuasi WNI akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, dan untuk mengetahui bagaimana persiapan, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Dilami Aulia di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dilami, kapan tepatnya akan tiba WNI 37 WNI dari Iran? Ya, yang paling terdekat Anissa, yakni pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat, gelombang kedua dari WNI yang dievakuasi di Iran akan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Terminal 3. Yang mana Anissa, kalau tadi pembaharuan informasi dari Kemenlu menyebutkan bahwa hari ini akan datang 48 WNI dan 1 WNA yang datang dari Iran begitu ya, akibat evakuasi yang terjadi antara ketegangan perang Iran dan juga Israel. Dan kalau kita menilik ya, ini kami masih menunggu, kiranya masih ada sekitar 25 menit Anissa ya,
ini dari kedatangan dari para WNI ini nantinya akan setelah landing begitu ya akan dilakukan pengecekan imigrasi, kemudian koper, dan diperkirakan akan keluar dari pintu Terminal 3 yang ada di belakang saya ini kira-kira pukul 19.00 waktu Indonesia Barat atau membutuhkan waktu begitu Anissa ya. Dan kalau melihat kilas kembali hari kemarin pada gelombang 1 ini telah datang 11 WNI dari evakuasi Iran yang mana didominasi oleh masyarakat dari Jawa Timur dan juga Kalimantan Timur yang mana setelah mereka datang ke Indonesia ini langsung dipulangkan ke daerahnya masing-masing Anissa. Dan evakuasi ini juga dilakukan atas atensi dari Presiden Prabowo Subianto yang mana memulangkan WNI Indonesia dari Iran ini kira-kira ada 97, sehingga pemulangan para WNI ini akan dilakukan bertahap, di mana esok hari juga masih ada Anissa, dan juga nanti 10 Juli 2025 ini juga akan ada kepulangan dari WNI yang berada di Iran. Kemudian Anissa, kalau kita melihat ya terkait dengan skema pemulangan ini juga cukup panjang, di mana mereka melakukan perjalanan dari Iran ke Baku, Azerbaijan, menempuh perjalanan darat selama 16 jam, kemudian mereka transit ke Istanbul, Doha ataupun Jeddah, dan kemudian mereka diterbangkan dan datang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan kalau kita melihat ya ini juga adalah akibat dampak dari perang yang memanas antara Iran dan juga Israel. Kita akan nantikan Anissa ya untuk update terkininya nanti kira-kira mungkin pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat kita akan tanya terkait dengan WNI ini bagaimana proses mereka dan juga bagaimana situasi mereka saat melakukan evakuasi ini. Namun sementara demikian kembali ke Anda Anissa. Baik, terima kasih Dilami Aulia atas laporannya dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali Dilami. Dan pemirsa, seperti apa WNI yang dievakuasi dari Iran dan hingga kini masih menunggu jadwal untuk kembali ke tanah air? Kami telah terhubung dengan perwakilan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Iran yang saat ini sudah berada di Baku, Azerbaijan. Abdul Fattah Arido, selamat sore waktu Indonesia, Mas Fattah. Iya, sore Mbak Anissa. Saat ini pukul berapa di Baku? Saat ini jam 3.15. Oh, sore juga. Baik, Mas Fattah, kapan tiba di Baku? Saya di Baku dari tanggal 20. Tanggal 20 Juni. Sudah dari 20 Juni ya. Perjalanan dari Iran berapa hari ketika itu? Kita dari Iran itu lebih tepatnya dari kota Tehran. Evakuasi dimulai dari sana. Kita berangkat ke Azerbaijan jam 7 tanggal 20. Oh, jadi satu hari langsung sampai ya? Iya, betul. Kurang lebih jam 6, jam 7 waktu Iran, kita sudah sampai di Azerbaijan. Sudah sampai di perbatasan antara Azerbaijan. Mas Fattah, ini dapat gelombang keberapa untuk kepulangan ke tanah air? Untuk saya kebetulan dapat yang terakhir karena ada delay pesawat dari Garuda ke Qatar. Gimana, sorry? Iya, saya ada kedelayan, keterlambatan pesawat. Jadi kemungkinan saya yang paling terakhir. Paling akhir ya? Rencananya kapan itu? Ya. Jika sesuai schedule itu besok kita sudah sampai di tanah air. Oh, besok? Iya, besok kita jika sesuai schedule sudah bisa sampai di tanah air. Cuma masih menunggu kabar dari pihak airlines. Berarti insya Allah flightnya malam ini ya Mas Fattah ya? Iya, jika sesuai schedule. Oke, sampai sore ini sudah ada kabar lagi apakah ada perubahan schedule? Belum ada, kita masih menunggu untuk kabar penerbangan selanjutnya. Oke, seperti apa update informasi dari KBRI sejauh ini terkait kondisi di Iran? Dari KBRI sendiri kemungkinan akan ada evakuasi selanjutnya, cuman kita masih belum tahu apakah akan terjadi atau tidak karena masih menunggu kabar dari Irannya sendiri apakah perang masih berlanjut atau tidak, karena kan berita terbaru sudah ada gencatan senjata, tapi kita tidak tahu apakah masih berlanjut atau tidak di Irannya sendiri. Lalu untuk kondisi di sana rata-rata di Iran itu memang banyak WNI di kota Qum.
Dan di Kota Qum sendiri masih relatif aman, jadi kita masih menunggu kabarnya. Baik, Mas Fatah saat ini tinggal di KBRI atau diinapkan di hotel? Kita diinapkan di hotel. Oh oke. Kan saat ini gencatan senjata ya, walaupun belum total. Belum secara total dan menyeluruh. Masih ada harapan bisa kembali, tidak pulang ke tanah air tapi kembali ke tempat Anda sedang studi? Kemungkinan untuk kembali ya masih ada. Jadi sebenarnya berharapnya kembalinya ke Iran ya, bukan pulang ke tanah air ya? Bukan, maksudnya kita pulang dulu ke Indonesia karena memang untuk saat ini tidak memungkinkan. Tapi setelah beberapa waktu ke depan mungkin akan kembali lagi ke Iran. Jadi memang untuk saat ini pingin pulang dulu ke Indonesia. Kalau kondisi asrama atau kampus Anda sendiri seperti apa, Mas Fatah? Untuk kondisi kampus sendiri sih, karena saya di Kota Qum ya, di Kota Qum itu sangat relatif aman. Walaupun tidak menutup kemungkinan adanya serangan, tetapi tidak ada satupun yang masuk ke Kota Qum. Jadi hanya lewat di langit, lalu dihancurkan di langit. Oh, jadi Anda bisa melihat jelas ya, rudal-rudal itu ya, tapi tidak ada, alhamdulillah tidak ada yang jatuh di kota tempat Anda? Ya, rudal pun dari Kota Qum sendiri itu tidak terlihat sama sekali, hanya suara-suaranya saja. Seperti suara ledakan kembang api seperti biasa. Teman-teman yang dari negara-negara lain, apa sudah dievakuasi juga oleh negara masing-masing? Iya betul, beberapa teman kita di kampus itu yang dari luar sudah dipulangkan juga, sudah dievakuasi juga. Seperti dari Cina, lalu dari Pakistan, dari Turki, mereka sudah evakuasi. Baik, saat ini berarti tinggal menunggu keberangkatan yang insya Allah malam nanti dan tiba di tanah air besok? Iya betul, kita masih menunggu informasi dari KBRI. Berarti ini ada sesuai atau tidak. Mas Fatah adalah gelombang terakhir, berarti tinggal tersisa berapa orang lagi di tempat Mas Fatah saat ini menginap? Saat ini ada sisa 6 orang. Oh tinggal 6 orang ya? Iya. Total ada berapa gelombang? Ada beberapa yang di hotel lainnya kurang lebih sekitar 20 lebih, di hotel saya sisa 6 orang. Oh, oke, berarti ada sekitar lebih dari 20 orang yang itu adalah gelombang terakhir ya Mas Fatah ya? Iya. Berarti masih ada sekitar lebih dari 20 orang itu masuk ke gelombang terakhir yang insya Allah akan berangkat malam ini dari Baku. Iya betul. Baik, apakah sudah menerima informasi masihkah ada WNI yang memilih menetap untuk di Iran? Untuk informasi itu saya kurang tahu ya, karena dari sana sendiri, di Iran sendiri itu kan WhatsApp tidak bisa dipakai, diblokir. Jadi untuk informasi warga-warga Indonesia yang ada di Iran itu sangat terbatas. Baik, terima kasih Mas Abdul Fatah. Semoga penerbangannya lancar nanti malam dan selamat sampai ke tanah air. Terima kasih, salam untuk WNI di sana. Semoga penerbangannya lancar. Terima kasih, selamat sore. Pemirsa, sebelumnya 11 WNI yang dievakuasi dari Iran tiba di tanah air Selasa malam. Mereka adalah WNI yang dievakuasi pada gelombang pertama dari Azerbaijan. Menggunakan maskapai Turkish Airlines TK56, rute Baku-Jakarta. 11 WNI tiba Selasa malam. 11 WNI yang terdiri dari pelajar dan pekerja migran merupakan bagian dari total 386 warga Indonesia yang terdaftar di KBRI Teheran. Evakuasi dilakukan bertahap setelah Menteri Luar Negeri meningkatkan level siaga di KBRI Teheran menjadi level 1. Pemerintah mengimbau seluruh WNI di Iran untuk kembali ke Indonesia karena konflik antara Iran dengan Israel masih panas. Alhamdulillah baru saja kurang lebih 1 jam yang lalu ya, kita menyambut saudara-saudara kita warga negara Indonesia yang sudah berhasil kita evakuasi dari Teheran, dan ini tentunya sesuai dengan arahan Bapak Presiden ya, beberapa waktu yang lalu sejak konflik ini terjadi sudah memberikan arahan yang jelas agar pemerintah dalam ini Kementerian Luar Negeri kita sudah melakukan langkah-langkah antisipasif dan persiapan sehingga kita alhamdulillah
sejauh ini sudah berhasil mengeluarkan ya dari Iran kurang lebih 97 ya. Tepatnya sebetulnya 96 WNI kita, karena satu orang adalah menikah ya, warga negara asing yang menikah dengan WNI kita yang tinggal di Iran selama ini. Dan 97 sebagaimana sudah pernah disampaikan oleh Bapak Menteri Luar Negeri sebelumnya, mereka sudah kita evakuasi dari Iran ya, dari Teheran dan beberapa kota di sekitarnya menuju ke perbatasan ya Azerbaijan menuju Baku ya, untuk kemudian kita lakukan proses evakuasi. Dan alhamdulillah tadi kurang lebih pukul 17.35 ya, dari 97 orang yang sudah kita evakuasi, 11 orang ya sudah tiba di Jakarta ya. Mereka berasal dari 2 provinsi ya, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kalimantan Timur ya. Alhamdulillah mereka dalam keadaan sehat, meskipun kita tahu perjalanan yang ditempuh oleh saudara-saudara kita sangat panjang ya, sejak tanggal 20 yang lalu mereka sudah kita keluarkan dari Iran. Beberapa hari mereka menunggu di Baku ya, untuk menunggu penjadwalan penerbangan ke Jakarta, ke Indonesia. Anda kembali di iNews Sore. Pemirsa, Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz akibat campur tangan Amerika Serikat saat berperang melawan Israel. Penutupan jalur distribusi minyak dunia ini diduga akan berdampak pada harga minyak dunia. Ancaman menutup Selat Hormuz disampaikan Iran pasca ikut campurnya Amerika Serikat yang menyerang Iran di 3 kota. Otoritas Iran mengkonfirmasi bahwa rencana itu telah didukung oleh parlemen Iran dan saat ini menunggu persetujuan dari Dewan Keamanan Nasional Iran. Penutupan Selat Hormuz diprediksi akan mempengaruhi harga minyak dunia. Pasalnya, selat ini menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab dan Samudra Hindia. Sebagian besar ekspor minyak dari negara-negara besar regional harus melewati Selat Hormuz. Di antaranya ekspor minyak dari Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Qatar, Iran, dan Kuwait. Sekitar 20% atau 20 juta barel minyak mentah setiap harinya melintas melalui Selat Hormuz untuk konsumsi global. Konsekuensi penutupan Selat Hormuz tidak hanya dirasakan oleh negara teluk pengekspor minyak, namun juga akan dirasakan oleh sebagian besar negara di dunia, termasuk Amerika Serikat. Amerika Serikat kini ketar-ketir, bahkan mereka malah meminta China untuk membujuk Iran agar tidak menutup Selat Hormuz. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi menyebut berbagai negara termasuk Rusia akan bergerak jika Iran jadi menutup Selat Hormuz. Pasalnya transaksi minyak atau trading traffic oil milik Rusia dipengaruhi oleh selat tersebut. Ya, saya kira bangkit kalau ternyata Selat Hormuz akhirnya ditutup. Oh, Rusia akan bangkit situ? Pasti akan bangkit, karena itu jalur utama dari distribusi minyak. Iran kan sudah mengancam soal itu. Dan parlemen Iran sudah menyetujui untuk menutup Selat Hormuz. Dan kalau Selat Hormuz ditutup, semua akan menjadi korban termasuk Indonesia. Apa saja? Satu, ya, Rusia terutama bangkit. minyak. Kenapa Rusia bangkit? Selat Hormuz itu Rusia ya, karena Selat Hormuz itu juga dipakai oleh Rusia untuk melakukan oil traffic tradingnya mereka. Dan Selat Hormuz ini sangat vital bagi semua negara ketika melakukan transaksi minyak. Jadi Iran itu dia mengancam untuk menutup Selat Hormuz untuk membangkitkan Rusia. Ya, menurut saya dan hari ini semua orang menjadi tahu bahwa betapa vitalnya fungsi sebuah negara yang bernama Iran. Dengan kecanggihan teknologi dan kebangkitan teknologi mereka dengan embargo dan blokade yang berlangsung puluhan tahun, tapi justru orang-orang tidak bisa, negara-negara di dunia tidak bisa mendeteksi improvement dari kemajuan teknologi mereka, mulai dari nuklir termasuk juga persenjataan, termasuk juga cyber warfare-nya mereka juga ternyata sangat meningkat. Itu hasil embargonya dunia terhadap Iran, sehingga dunia tidak bisa melakukan mapping and eliciting dengan kemampuan Iran, dan semua terbelalak hari ini. Jadi Amerika juga mungkin tidak nyangka, Israel juga tidak nyangka dengan kemampuan Iran yang seperti ini. Dengan 15.000 hypersonic ballistic missiles itu kan
Ini juga mengagetkan mereka dan ini di luar dugaan. Dan hari ini Amerika menyatakan sudah ada ceasefire yang kemudian Sementara itu kapal perang armada Pasifik Rusia menembak artileri dengan sasaran ke laut dan udara di pantai timur, di timur jauh pantai Kamchatka. Armada Pasifik Angkatan Laut Rusia memamerkan kesiapan perang saat latihan dilakukan dari kapal-kapal perang mereka dengan menembakkan artileri ke sasaran laut dan udara. Dalam rekaman video yang dirilis menunjukkan kapal-kapal anti kapal selam kecil menembakkan senjata AK-630M dan AK-176M. Sementara terekam pula aksi seorang prajurit menembakkan peluncur granat dari dek. Latihan yang melibatkan pasukan Armada Pasifik ini dilaporkan dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni di perairan Samudra Pasifik Laut Okhotsk dengan Laut Jepang. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. 20 warga Gaza Palestina tewas setelah tentara Israel melepaskan tembakan saat warga menunggu bantuan kemanusiaan. Tentara Israel menargetkan warga sipil Palestina yang kelaparan. Korban yang berusaha mendapatkan makanan tewas ditembaki tentara Israel. Sementara lebih dari 200 lainnya terluka. Tentara Israel menembaki warga sipil saat menunggu di dekat titik distribusi bantuan di koridor Netzarim, Gaza Tengah. Sementara Rumah Sakit Al-Auda mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima 146 orang terluka, termasuk 62 orang yang kritis akibat tembakan Israel di titik distribusi bantuan di Gaza Tengah. Tentara Israel telah melancarkan serangan brutal terhadap Gaza sejak Oktober 2023, menewaskan hampir 56.000 warga Palestina. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. الصبح جا عندي وانا بحجلي وطلع بي الضرب وداني يما يا حبيبي حسبي الله ونعم الوكيل وبس. ايش اللي خلاه يروح حنان؟ الجوع بدهم يصرفوا ياكلوا الجوع يا خالتي الجوع كنت بديش يوم اكل ولا اشرب الله فقدني يما معي الله يا عمو مالوش كم يوم ميت لسه برضك في العالم. مصيدة للشعب مصيدة مش مصيدة والله إلنا شهرين ثلاثة من قطع عنا الأكل وقلت له تروحي بدنا ناكل رمل. الحمد لله وربنا يستر كمان. أنا بناشد كل الناس ما يروحوش على المساعدات، هذه مأساة كبيرة. كل يوم هذا السيناريو بنواجهه، شهداء، إصابات، أعداد لا تطاق، المستشفيات لا تستوعب الإصابات التي تصل إليها، الإصابات برية في قلب المستشفيات، في المردوان، في الصالات، لا يوجد وسع للإصابات. أنا بناشد كل المواطنين عدم التوجه. Pemirsa, dalam program Rakyat Bersuara, pegiat media sosial Permadi Arya atau Abu Janda berdebat dengan pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman soal siapa yang paling berhak menduduki tanah yang kini diperebutkan Palestina dan Israel. Berikut cuplikan program Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Ini maaf nih, ini pahit tapi ini fakta. Semua narasi yang beredar sekarang, Israel mencuri tanah Palestina. Bang Aiman, faktanya ketika Israel didirikan belum ada negara Palestina, belum ada bangsa Palestina, tidak ada. Nah, itu Anda salah di situ. Fakta. Anda mengabaikan fakta yang lain. Anda hanya menerima fakta yang menurut Anda benar. Ini fakta loh Teh, ini fakta. Gue ngomong fakta loh Teh. Oke, fakta versi Bung Permadi apa? Karena waktu itu tidak ada negara Palestina, yang tidak ada bangsa Palestina, yang ada negara Ottoman Turki. Palestina itu salah satu provinsi dari negara Ottoman Turki. Ini faktanya dulu. Faktanya dulu. Jadi kalau Teteh bilang tadi katanya sebentar dulu nggak ada Indonesia, berarti nggak apa-apa ya? Iya. Sekarang ada Indonesia. Sekarang orangnya mana? Orangnya orang Indonesia masih ya. Kalau dibilang siapa yang paling berhak sama tanah Palestina, bukan Yahudi, bukan Arab. Yang paling berhak orang Turki. Karena itu punyanya orang Turki. Itu fakta, Teh. Jadi Arab datang belakangan, Israel datang belakangan. Tidak ada yang berhak. Jelas orang Palestina tidak berhak terhadap
tanah Palestina, orang Yahudi tidak ada yang berhak. Yang paling berhak itu orang Turki. Itu punyanya orang Turki. Status Turki apa terhadap orang-orang Arab di Palestina? Penjajah. Tanah Palestina itu punyanya orang Turki. Lalu Turki menyerahkan kepada. Nah, ini kita ngomong orang fakta Turki itu statusnya apa? Kita ngomong fakta loh. Apa statusnya apa? Jawab dulu. Mereka adalah warga dari negara Turki yang waktu itu namanya Ottoman Turki. Ini fakta loh Teh. Fakta. Palestina adalah provinsi dari Ottoman Turki dan orang-orang Palestina di situ adalah warga dari Ottoman Turki. Ketika Ottoman Turki menyerahkan tanah itu ke Inggris, lalu Inggris bilang, oh Turki tidak menyerahkan tanah itu kepada Inggris. Oke lah. Oke, itu perdebatan ya. Dan warga di sana itu yang disebut self determination. Yes, gue setuju. Orang di sana berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Tapi secara de facto, mereka ingin membentuk negara Palestina dan Inggris ketika menyebut dia punya hak mandat di sana, dia menjanjikan kepada Palestina untuk menjadi sebuah negara. Which is itu dilakukan melalui Partition Plan 1947, didirikanlah dua negara, Israel dan Palestina. Anda kembali di Anyus Sore. Pemirsa, pendaki asal Brasil jatuh sedalam 600 meter di jurang puncak Gunung Rinjani, Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Agar tidak terulang kejadian serupa, pemerintah perkuat standar operasional prosedur wisata ekstrem di seluruh Indonesia. Tim SAR gabungan melakukan evakuasi terhadap Juliana, warga negara Brazil yang terperosok ke jurang di Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tim SAR memastikan bahwa pendaki asal Brazil yang jatuh dari tebing Gunung Rinjani pada Sabtu lalu dipastikan dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR pun telah berhasil menjangkau korban di kedalaman 600 meter dan melakukan tindakan wrapping survivor terhadap korban. Berhasil menjangkau korban pada kedalaman 600 meter yang kita sebut datum point, di mana sebelumnya kita perkirakan korban ada di posisi kedalaman 400 meter dan ternyata setelah kita bisa menjangkau korban, ternyata ada pergeseran turun ke bawah lagi di kedalaman 600 meter. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap korban dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kehidupan. Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana menyayangkan kejadian ini. Menteri Pariwisata juga meminta penguatan standar operasional prosedur atau SOPD seluruh wisata ekstrim di Indonesia. Perlu kami tegaskan bahwa keselamatan dan keamanan wisatawan adalah prioritas utama dalam mengembangkan pariwisata nasional. Kami telah meminta seluruh instansi terkait untuk memperkuat standar operasional prosedur serta meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan wisata berisiko tinggi, khususnya di destinasi ekstrim seperti gunung. Pemerintah targetkan zero accident di seluruh tempat wisata di Indonesia. Juliana Merins, 26 tahun, terperosok ketika mendaki Gunung Rinjani. Posisi korban terdeteksi melalui pantauan udara drone thermal. Selama 3 hari, petugas sempat kesulitan melakukan evakuasi karena medan yang terjal dan cuaca ekstrim. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Sementara itu, Istana melalui Wakil Menteri Sekretaris Negara tegaskan akan membantu evakuasi warga negara Brasil yang jatuh saat mendaki Rinjani. Pihak Istana juga pastikan setiap laporan yang masuk melalui media sosial akan ditindaklanjuti. Nanti kita akan update ya perkembangannya mengenai apa langkah-langkah yang akan kita ambil untuk membantu. Sebetulnya bukan hanya kasus ini yang di Rinjani ya, tapi banyak kasus yang sampai ke Presiden yang oleh tim Bapak Presiden sedang diadvokasi. Ya semua sebetulnya baik di medsosnya Presiden maupun medsosnya siapa saja atau melalui jalur apa saja yang masuk ke Presiden akan diperiksa, akan diteliti, akan diverifikasi dan sebisa mungkin.
Dari Gunung Rinjani kita ke Gunung Salak. Pemirsa, lansia yang hilang di Gunung Salak, Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditemukan tewas. Jasad lansia ditemukan di tepian jurang setinggi 120 meter. Seorang lansia berusia 60 tahun bernama Ayon yang sebelumnya hilang di Gunung Salak, Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditemukan tim SAR gabungan. Warga Ciapus, Kabupaten Bogor ini ditemukan meninggal dunia di tepian jurang setinggi 120 meter. Tim SAR gabungan berupaya mengevakuasi korban hari ini. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi lantaran jasad korban berada dalam kemiringan 80 derajat. Sebelumnya korban dinyatakan hilang di Taman Nasional Gunung Salak pada Minggu pagi lalu. Menurut petugas, awalnya korban hiking di sekitar Gunung Salak bersama dua rekannya. Korban dan dua rekannya diketahui telah terbiasa mendaki Gunung Salak. Ketiganya kemudian terpisah dan rekannya berupaya mencari korban hingga malam hari, namun tidak ditemukan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Partai Gerindra memberi sinyal bahwa Presiden Prabowo Subianto akan bertemu Megawati kembali. Gerindra menyebut ada banyak momentum yang bisa mempertemukan keduanya. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani memberi sinyal akan ada pertemuan kembali antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kendati demikian, Muzani mengaku belum mengetahui pasti waktu pertemuan keduanya. Dirinya optimis pertemuan kedua tokoh negara itu bisa terrealisasi. Sama Pak Prabowo lagi nggak sih Pak, Ibu Mega Pak, dalam waktu dekat? Saya belum tahu, tapi insya Allah akan segera ketemu. Karena ketemu itu kan ada banyak momentum yang bisa mempertemukan, tidak harus keduanya bertemu dalam tempat yang disetujui. Tapi banyak event yang akan banyak mempertemukan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Sebelumnya Presiden Prabowo bertemu dan berbincang hangat dengan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Momen tersebut terjadi sebelum upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Jakarta 2 Juni yang lalu. Dari Jakarta, Ahmad Al-Fikri, iNews melaporkan. Pemirsa, bantuan subsidi upah untuk para pekerja di bawah gaji 3,5 juta rupiah akhirnya cair. Para pekerja mendapat total bantuan Rp600.000 yang dibagi 2 bulan. Melalui Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah telah menyalurkan bantuan subsidi upah tahun 2025 kepada 2,45 juta pekerja dengan gaji 3,5 juta rupiah ke bawah. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyampaikan BSU ditujukan untuk membantu daya beli pekerja bergaji rendah. Program ini menargetkan 17 juta pekerja yang akan menerima uang bantuan sejumlah Rp300.000 per orang. Jumlah ini akan dibayarkan sekaligus untuk 2 bulan sehingga masing-masing pekerja menerima bantuan Rp600.000. BSU tahun 2025 diberikan sebesar Rp300.000 per bulan per pekerja atau buruh yang diberikan untuk 2 bulan dan dibayarkan sekaligus, sehingga total yang akan diterima oleh per pekerja per buruh sebesar Rp600.000. Presiden Prabowo Subianto meresmikan kawasan ekonomi khusus kesehatan Sanur Denpasar, Bali. Prabowo menyebut kawasan ekonomi khusus kesehatan ini menjadi yang pertama berdiri di Indonesia untuk pelayanan kesehatan bertaraf internasional. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan kawasan ekonomi khusus Sanur dan Bali International Hospital. Didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin,
Menteri Investasi Rosan Roslani, serta Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana. Presiden Prabowo secara simbolik meresmikan kawasan ekonomi khusus kesehatan Sanur dan Bali International Hospital. Dalam pidatonya, Prabowo mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mewujudkan kawasan ekonomi khusus kesehatan ini. Dilanjutkan dengan prosesi penandatanganan 2 buah. Saya kira ini adalah suatu terobosan yang pertama kali di Republik kita mencanangkan atau membuat suatu kawasan ekonomi khusus yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan bertaraf dunia, bertaraf internasional. Kita tadi sudah diberitahu bahwa begitu banyak warga negara Indonesia yang mencari pengobatan di luar negeri yang mengakibatkan juga pengeluaran devisa kita yang sangat besar. Dan pemirsa, News Sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Reni Arumsari. Reni, ada informasi apa saja di News Sore nanti? Ya, selamat sore Anissa dan juga pemirsa. Tentunya setelah ini akan ada sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya tim SAR berusaha mengevakuasi pendaki asal Brasil yang jatuh sedalam 600 meter di jurang puncak Gunung Rinjani. Warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran tahap 2 dijadwalkan akan tiba di Indonesia. Ya, pemirsa, warga Iran berkumpul di lapangan Atora di Teheran guna merayakan kemenangan setelah gencatan senjata Iran-Israel. Ribuan warga Iran berkumpul dengan membawa bendera dan berteriak merayakan kemenangan pada Selasa waktu setempat. Aksi spontan warga ini mendukung pemerintah yang menganggap kemenangan di balik momen gencatan senjata perang Iran-Israel selama kurang lebih 24 jam. Ya, Iran dan Israel saling klaim kemenangan usai berperang selama 12 hari sebelum gencatan senjata. Presiden Iran mengklaim telah melakukan perlawanan heroik, sementara Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyatakan membuat kemenangan bersejarah. Serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar menandai berakhirnya perang antara Iran-Israel yang telah berlangsung selama 12 hari. Meski ada campur tangan Amerika Serikat, namun Iran dan Israel saling mengklaim kemenangan pasca perang yang berlangsung selama 12 hari tersebut. Dalam pernyataannya, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan perang berakhir dengan gencatan senjata yang dipaksakan. Menurut Pezeshkian, pihaknya telah melakukan perlawanan heroik. Pejabat Iran juga mengklaim kemenangan dalam perang dan menekankan Israel dan Amerika Serikat meminta gencatan senjata tanpa mencapai tujuan mereka, yakni membongkar program nuklir Iran. ב-12 הימים של מבצע עם כלבי השגנו ניצחון היסטורי, והניצחון הזה יעמוד לדורות. הסרנו מעלינו שני איומים קיומיים מיידיים, איום ההשמדה בפצצות גרעין ואיום ההשמדה ב-20,000 טילים בליסטיים. אם לא היינו פועלים עכשיו, מדינת ישראל הייתה עומדת בקרוב
בפני סכנת השמדה. אבל זה לא קרה. כי ברגע המכריע קמנו כלוי, נעמדנו כארי, והשאגה שלנו הרעידה את טהרן והדהדה בכל העולם. Seakan tak mau kalah, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga mengklaim kemenangan Israel dalam perang 12 hari. Netanyahu menyatakan membuat kemenangan bersejarah dan Israel telah singkirkan ancaman bom nuklir milik Iran. Gencatan senjata ini dilakukan usai Iran dan Israel terlibat perang selama 12 hari. Perang ini juga diikuti oleh campur tangan Amerika Serikat yang menyerang 3 kota di Iran. Pemirsa, 4 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangan rudal Iran yang menghantam kota Beersheba, Israel Selatan. Serangan terjadi setelah gencatan senjata total antara Iran dan Israel digaungkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Inilah serangan rudal balistik Iran ke Beersheba sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump memaksa Iran dan Israel untuk menghentikan serangan dan menyepakati gencatan senjata yang sudah diumumkan sebelumnya. Akibat serangan ini, sejumlah gedung di Beersheba hancur. Operasi penyelamatan berlangsung di Beersheba, Israel Selatan pada hari Selasa setelah serangan rudal Iran menewaskan 4 orang dan melukai puluhan lainnya. Petugas darurat Israel terus menyisir lokasi serangan untuk mengevakuasi warga yang terjebak di antara runtuhan. Petugas berhasil membawa seorang korban selamat di atas tandu melewati runtuhan. Serangan terjadi pada Selasa pagi, beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggaungkan gencatan senjata total dan menyeluruh antara Iran dan Israel. Selain menimbulkan korban jiwa dan luka, area sekitar kompleks apartemen tersebut juga hancur oleh rudal Iran. Sebelumnya, kota Beersheba juga menjadi sasaran serangan rudal Iran selama 2 hari berturut-turut pada Kamis dan Jumat pekan lalu. Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump marah dengan serangan terbaru Israel dan Iran. Ia juga menyebut kedua pihak telah melanggar gencatan senjata yang telah ia umumkan sebelumnya. These guys got to calm down. I didn't like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload. And I didn't like the fact that the retaliation was very strong. But in all fairness, Israel unloaded a lot. And now I hear Israel just went out because they felt it was violated by one rocket that didn't land anywhere. That's not what we want, I'll tell you. And I'm telling you, I'm not happy about that, Israel, either. All I do is play both sides. I think they both violated it. I don't think I'm not sure they did it intentionally. They couldn't rein people back. I don't like the fact that Israel went out this morning at all. And I'm going to see if I can stop it. So as soon as I get away from you, I'm going to see if I can stop it. Ya, Presiden Donald Trump tiba di KTT NATO di Den Haag, Belanda di tengah gencatan senjata Iran-Israel. Presiden Donald Trump tiba di Den Haag, Belanda Selasa siang waktu setempat dengan menggunakan pesawat kenegaraan. Setibanya di Den Haag, Trump terlihat mengenakan topi putih dengan bertuliskan USA. Donald Trump dipastikan menghadiri KTT NATO yang berpotensi menyatukan kembali aliansi militer terbesar dunia melalui komitmen baru di bidang pertahanan. Sementara di luar proses berlangsungnya KTT NATO, sejumlah aktivis mulai beraksi dengan membawa sejumlah papan peringatan. Para aktivis mendapat intimidasi dari polisi lokal yang berjaga di luar lokasi KTT NATO.
Sedikitnya, 1 orang terluka akibat dorongan yang dilakukan oleh pihak keamanan. Sementara puluhan massa berunjuk rasa di Los Angeles, Amerika Serikat menentang perang Iran-Israel. Para pengunjuk rasa membawa banyak papan dan bendera 3 negara. Para pengunjuk rasa berunjuk rasa di Los Angeles menentang perang Iran-Israel pada hari Senin waktu setempat dengan membawa bendera Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Para pendemo menyerukan tanda-tanda yang mendukung Presiden Donald Trump dengan mengenakan topi bertuliskan Make Iran Great Again. Sebuah frasa yang digunakan Trump di media sosial sambil meningkatkan kemungkinan perubahan rezim di Iran. Ya, sementara itu pemirsa, Presiden Kim Jong-un bersama Komite Pusat ke-8 Partai Pekerja Republik Rakyat Demokratik Korea Utara mengadakan rapat pleno ke-12 guna mengantisipasi situasi memanas di Timur Tengah. Presiden Republik Rakyat Demokratik Korea Utara Kim Jong-un memimpin rapat tersebut yang diyakini diadakan di Pegunungan Myeonghang, diikuti oleh kepala bagian dan beberapa pejabat lainnya. Menurut media setempat, pertemuan tersebut berfokus pada kebijakan negara tahun ini serta rencana jangka pendek, menengah, dan panjang untuk pembangunan ekonomi. Selain itu, pertemuan tersebut dilakukan menyusul meningkatnya konflik Israel-Iran yang meletus sejak 2 minggu lalu. Korea Utara juga mengumumkan rencana untuk membangun 2 kapal perusak berbobot 5.000 ton guna meningkatkan kekuatan maritim di Samudra Pasifik di tengah ketegangan dengan AS dan sekutunya. Pemirsa, 37 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran tahap 2 dijadwalkan akan tiba di Indonesia pada hari ini. WNI yang tiba kali ini berasal dari Jakarta, Banten, Sulawesi Barat hingga Kalimantan Timur. ...37 WNI yang dievakuasi dari Iran dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada sore ini sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Puluhan WNI ini sebelumnya dievakuasi ke Baku, Azerbaijan, menyusul eskalasi konflik yang semakin meningkat di Timur Tengah. Sebelumnya pada evakuasi tahap pertama, sebanyak 11 WNI tiba di Indonesia pada Selasa kemarin. Rencananya akan ada 31 WNI lagi yang akan tiba di Indonesia pada tahap ketiga Kamis besok. WNI yang akan tiba besok diantaranya berasal dari Lampung, Jawa Tengah, Sumatera Selatan hingga Kepulauan Riau. Bang, maju dulu bang. Sini dulu pak. Ya pemirsa, rencananya sore ini gelombang kedua evakuasi WNI akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Dan untuk mengetahui bagaimana persiapannya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Dilami Aulia di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dilami, selamat sore. Seperti apa situasi di sana? Apakah para WNI sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta? Ya, selamat sore menjelang malam Reni. Untuk WNI dari Iran ini memang baru saja tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan menggunakan penerbangan Turkish Airlines tadi pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat dengan membawa 18 WNI dari evakuasi Iran. Dan nampaknya memang masih belum keluar begitu ya 18 WNI ini dikarenakan masih harus melakukan proses pengecekan baik itu dari imigrasi dan juga mengambil koper atau barang bawaan mereka
mereka kemudian nanti akan keluar lewat pintu Terminal 3 yang ada di belakang saya ini, Reni. Dan tadi informasi dari Kemenlu ada penambahan begitu ya, untuk hari ini akan ada 48 WNI dan 1 WNA yang dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan kalau kita melihat ya, tahap pertama itu memang sudah terjadi kemarin, di mana ada 11 WNI yang pada jadwal yang sama juga, Reni juga pemirsa, ya, ini pukul 17.35 waktu Indonesia Barat dan keluar itu sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan WNI-nya sendiri kalau kemarin itu berasal dari Jawa Timur, kemudian Kalimantan Timur. Kalau untuk sekarang ini beragam ya, ada dari Jakarta, Banten hingga di Kalimantan Timur. Nantinya para WNI evakuasi Iran ini apabila telah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan langsung dipulangkan ke daerah asalnya, daerah masing-masing. Dan untuk evakuasi ini, Reni dan juga pemirsa, ini juga merupakan arahan ya dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evakuasi terhadap warga negara Indonesia yang berada di Iran. Ini kira-kira totalnya ada 97 WNI. Dan kalau kita totalkan begitu, ini masih ada lebih dari sekitar 40 lebih WNI yang masih belum dilakukan evakuasi. Dan evakuasi ini juga akan bertahap, mengingat untuk prosesnya juga cukup panjang, Reni dan juga pemirsa, di mana mereka akan melakukan perjalanan dari Iran menuju ke Baku, Azerbaijan dengan menempuh perjalanan darat yakni 16 jam, kemudian nantinya akan transit di Istanbul, Doha atau Jeddah, kemudian akan diterbangkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan tentu ya, ini nanti kita akan nantikan bersama, kita juga akan bertanya kepada para 18 WNI yang nantinya diperkirakan akan keluar pada pukul 19.00 atau 19.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan tanya bagaimana perasaan mereka, kemudian pekerjaan mereka di sana sebagai apa, dan bagaimana kondisi yang terjadi di sana, perperangan antara Iran dan juga Israel ini nanti kita akan nantikan bersama dan akan kami update bersama. Dan sebagai informasi, Reni, selain dari ke-49 WNI, Kemenlu dan juga KBRI Muscat juga akan evakuasi 3 WNI dari Yaman, dan ada 2 tambahan WNI yang menetap di Tel Aviv dan juga Yerusalem yang rencananya juga akan diberangkatkan dan kemungkinan akan tiba pada hari ini pukul 22 malam nanti. Kembali ke Anda, Reni. Jadi Lami, berarti para WNI yang dipulangkan dari Iran ini sudah tiba namun belum berada di terminal kedatangan begitu ya. Tadi perjalanan dari Azerbaijan apakah lancar? Apakah ada delay? Ya Reni, kalau berdasarkan informasi yang dikeluarkan dari Kemenlu, untuk perjalanan terkhusus yang jam 17.35 kedatangan dengan pesawat Turkish Airlines itu tidak ada delay, Reni, artinya memang tidak ada hambatan. Namun begitu kami juga terus memantau ya di sini dan juga berkoordinasi dengan pihak Kemenlu dan juga pihak bandara, mengingat ini juga tentatif tergantung dengan situasi kondisi terkini, mengingat adanya perang antara Iran dan juga Israel ini yang cukup memanas, Reni. Baik, terima kasih Dilami atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan selamat sore menjelang malam. Ya pemirsa, sebelumnya 11 WNI yang dievakuasi dari Iran tiba di tanah air pada Selasa malam. Mereka adalah WNI yang dievakuasi pada gelombang pertama dari Azerbaijan. Mas Iqbal, yang menggunakan maskapai Turkish Airlines TK56 rute Baku, Jakarta, 11 WNI tiba pada Selasa malam. 11 WNI yang terdiri dari pelajar dan pekerja migran merupakan bagian dari total 386 warga Indonesia yang terdaftar di KBRI Teheran. Evakuasi dilakukan bertahap setelah Menteri Luar Negeri meningkatkan level siaga di KBRI Teheran menjadi level 1. Pemerintah mengimbau seluruh WNI di Iran untuk kembali ke Indonesia karena konflik antara Iran dengan Israel masih panas. Alhamdulillah baru saja kurang lebih 1 jam yang lalu ya, kita menyambut saudara-saudara kita warga negara Indonesia
yang sudah berhasil kita evakuasi dari Teheran, dan ini tentunya sesuai dengan arahan Bapak Presiden ya, beberapa waktu yang lalu sejak konflik ini terjadi, sudah memberikan arahan yang jelas agar pemerintah ya, dalam ini Kementerian Luar Negeri kita sudah melakukan langkah-langkah antisipasif dan persiapan, sehingga kita alhamdulillah sejauh ini sudah berhasil mengeluarkan ya dari Iran kurang lebih 97 ya, tepatnya sebetulnya 96 WNI kita, karena satu orang adalah menikah ya, warga negara asing yang menikah dengan WNI kita yang tinggal di Iran selama ini, dan 97 sebagaimana sudah pernah disampaikan oleh Bapak Menteri Luar Negeri sebelumnya, mereka sudah kita evakuasi dari Iran ya, dari Teheran dan beberapa kota di sekitarnya menuju ke perbatasan ya Azerbaijan menuju Baku ya, untuk kemudian kita lakukan proses evakuasi. Dan alhamdulillah tadi kurang lebih pukul 17.35 ya, dari 97 orang yang sudah kita evakuasi, 11 orang ya sudah tiba di Jakarta ya. Mereka berasal dari 2 provinsi ya, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kalimantan Timur ya. Alhamdulillah mereka dalam keadaan sehat, meskipun kita tahu perjalanan yang ditempuh oleh saudara-saudara kita sangat panjang ya, sejak tanggal 20 yang lalu mereka sudah kita keluarkan dari Iran. Beberapa hari mereka menunggu di Baku ya, untuk menunggu penjadwalan penerbangan ke Jakarta. Ya pemirsa, serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sejumlah penerbangan rute internasional ke Doha, Qatar dibatalkan. Ratusan penumpang maskapai penerbangan rute internasional di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terdampak konflik Iran-Israel. Pasca serangan Iran ke pangkalan militer Amerika di Qatar, Bandara Hamad di Doha, Qatar ditutup. Berdampak pada sejumlah rute penerbangan internasional. Perjalanan beberapa maskapai yang biasanya transit di Doha, Qatar tertunda. Saya mau ke Las Palmas, Spanyol. Ini belum ada kepastian sih dari ininya, dari maskapainya tuh. Rencananya mau lewat Qatar tuh. Tapi nggak tahu ini, sampai sekarang dari pagi sampai sore ini belum ada kepastiannya. Bang, dari Jakarta ke Doha. Nah, penerbangan dari pagi, aslinya dari jam 9. Cuman di cancel dari bandaranya Doha sana karena dampak rudal Iran yang masuk ke Doha itu, pangkalan usaha Amerika. Kemungkinan bakal kita berangkat, Pak. Mungkin berubah schedule. Ratusan penumpang berharap ada solusi penerbangan langsung tanpa transit di Doha, Qatar, atau pengalihan lokasi transit ke negara lain. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Terima kasih Anda kembali menyaksikan iNews Sore pemirsa. Pendaki asal Brazil jatuh sedalam 600 meter di jurang puncak Gunung Rinjani, Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Agar tidak terulang kejadian serupa, pemerintah memperkuat standar operasional prosedur wisata ekstrim di seluruh Indonesia. Tim SAR gabungan melakukan evakuasi terhadap Juliana, warga negara Brazil yang terperosok ke jurang di Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tim SAR memastikan bahwa pendaki asal Brazil yang jatuh dari tebing Gunung Rinjani pada Sabtu lalu dipastikan dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR pun telah berhasil menjangkau korban di kedalaman 600 meter dan melakukan tindakan wrapping survivor terhadap korban. Berhasil menjangkau korban pada kedalaman 600 meter yang kita sebut datum point, di mana sebelumnya kita perkirakan korban ada di posisi kedalaman 400 meter, dan ternyata setelah kita bisa menjangkau
korban ternyata ada pergeseran turun ke bawah lagi di kedalaman 600 meter. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap korban dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kehidupan. Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana menyayangkan kejadian ini. Menteri Pariwisata juga meminta penguatan standar operasional prosedur atau SOPD seluruh wisata ekstrim di Indonesia. Perlu kami tegaskan bahwa keselamatan dan keamanan wisatawan adalah prioritas utama dalam mengembangkan pariwisata nasional. Kami telah meminta seluruh instansi terkait untuk memperkuat standar operasional prosedur serta meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan wisata berisiko tinggi, khususnya di destinasi ekstrim seperti gunung. Pemerintah targetkan zero accident di seluruh tempat wisata di Indonesia. Juliana Merwins, 26 tahun, terperosok ketika mendaki Gunung Rinjani. Posisi korban terdeteksi melalui pantauan udara drone thermal. Selama 3 hari, petugas sempat kesulitan melakukan evakuasi karena medan yang terjal dan cuaca ekstrim. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Sementara itu, Istana melalui Wakil Menteri Sekretaris Negara menegaskan akan membantu evakuasi warga negara Brasil yang jatuh saat mendaki Rinjani. Pihak Istana juga memastikan setiap laporan yang masuk melalui media sosial akan ditindaklanjuti. Nanti kita akan update ya perkembangannya mengenai apa langkah-langkah yang akan kita ambil untuk membantu. Sebetulnya bukan hanya kasus ini yang di Rinjani ya, tapi banyak kasus yang sampai ke Presiden yang oleh tim Bapak Presiden sedang diadvokasi. Ya semua sebetulnya baik di medsosnya Presiden maupun medsosnya siapa saja atau melalui jalur apa saja yang masuk ke Presiden akan diperiksa, akan diteliti, akan diverifikasi dan sebisa. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Lansia yang hilang di Gunung Salak, Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditemukan tewas. Jasad lansia ditemukan di tepian jurang setinggi 120 meter. Seorang lansia berusia 60 tahun bernama Ayon yang sebelumnya hilang di Gunung Salak, Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditemukan tim SAR gabungan. Warga Ciapus, Kabupaten Bogor ini ditemukan meninggal dunia di tepian jurang setinggi 120 meter. Tim SAR gabungan berupaya mengevakuasi korban hari ini. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi lantaran jasad korban berada dalam kemiringan 80 derajat. Sebelumnya korban dinyatakan hilang di Taman Nasional Gunung Salak pada Minggu pagi lalu. Hari ini korban sudah selesai dievakuasi tepat pada pukul 16.25 tadi ya, 16.25 sudah sampai di Polsek Taman Sari, dievakuasi dari lokasi di kaki gunung dalam keadaan naik delta dan telah kami lakukan serah terima juga kepada keluarga. Menurut petugas, awalnya korban hiking di sekitar Gunung Salak bersama 2 rekannya. Korban dan 2 rekannya diketahui telah terbiasa mendaki Gunung Salak. Ketiganya kemudian terpisah dan rekannya berupaya mencari korban hingga malam hari, namun tidak ditemukan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu penumpang kereta mengamuk ke petugas lantaran anaknya dilarang naik kereta karena tidak punya tiket. Sang ibu tak bisa menahan kemarahan karena petugas meminta sang ibu menyimpan anaknya di stasiun. Anak-anak. Apa? Sini pasal anak-anak ini. Saya bayar kok. 100.000 saya bayar. Ibu muda asal Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan mengamuk tak terima dengan perlakuan petugas KAI
di stasiun Mandai, Maros. Gara-gara anak balitanya yang berusia 2 tahun dilarang naik kereta karena tidak memiliki tiket. Orang tua yang sebenarnya sudah bersedia membeli namun tiket habis terjual. Yang membuat kesal ibu tersebut saat itu petugas sambil tertawa malah meminta agar orang tuanya menyimpan anaknya di stasiun ini. Tersinggung atas ucapan petugas, orang tua memilih urung naik kereta. Nah, anak ini kan kalau disimpan, ya bagaimana kira-kira Pak kalau anak bapak disimpan di situ, terus kita pergi secara gerombolan ini, terus anak kita yang di bawah umur disimpan di situ sendiri, terus kita berangkat, kira-kira di mana hati nurani kita sebagai orang tua? Itu yang saya tidak terima. Usai video ini viral, warga ramai-ramai meminta PT KAI mengevaluasi pelayanan petugas kepada pelanggan. Pemirsa, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor memeriksa kondisi kesehatan para pelaku pesta sesama jenis yang digerebek di sebuah villa di Puncak Bogor. Dari 75 orang yang diamankan, 30 diantaranya reaktif HIV, sementara lainnya mengalami penyakit kelamin sifilis. Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor memeriksa kesehatan 75 pelaku pesta sesama jenis yang diamankan di sebuah villa di Megabendung Puncak Bogor. Kadinkes Kabupaten Bogor menyatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan awal 30 peserta reaktif HIV dan 45 lainnya alami penyakit kelamin sifilis. Para peserta dugaan perilaku seks menyimpang ini kemudian dipulangkan dan dirujuk ke puskesmas terdekat di rumah masing-masing mengingat bukan warga Bogor. Jadi dari 75 orang yang terjaring pesta gay beberapa malam yang lalu ya, ada sudah kita lakukan screening awal untuk HIV dan sifilis. Jadi sebagian ada yang reaktif HIV, ada yang reaktif sifilis, dan ada yang clear. Totalnya semuanya 75 orang itu yang reaktif itu ada 30 orang, yang non-reaktif itu ada 45. Sebelumnya minggu dini hari, Satreskrim Polres Bogor mengamankan puluhan pria yang disinyalir akan melakukan pesta seks sesama jenis. Polisi menggerebek villa yang digunakan para pelaku sebagai tempat pesta setelah mendapat laporan dari warga serta beredarnya pamflet untuk acara tersebut. Dari lokasi kejadian, selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah alat bukti berupa alat kontrasepsi serta obat-obatan pria dewasa. Jadi LP sudah kami terbitkan, kami sangkakan di situ pasal 33 Undang-Undang Pornografi dan atau pasal 296 KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Terus sudah tersangka berarti? Nah belum, sampai saat ini kami belum menetapkan tersangka, namun ya baru menerbitkan LP dan kami sudah menetapkan proses penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Hingga saat ini, polisi masih melakukan pendalaman kasus ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Partai Gerindra memberi sinyal bahwa Presiden Prabowo Subianto akan bertemu Megawati kembali. iNews Sore segera kembali. Empat pekerja tewas, 5 luka parah akibat terbakarnya kapal tanker saat bersandar di Tanjung Guncang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Kapal terbakar saat dalam perbaikan. 4 jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk dilakukan visum. Ratusan sopir truk menggelar aksi demo di depan kantor DPRD Gunung Kidul menuntut tidak diberlakukannya kebijakan odol yang merugikan sopir truk. Akibat aksi ini, jalur menuju kantor DPRD Gunung Kidul dialihkan sementara waktu karena truk terparkir di tengah jalan. Lansia yang hilang di Gunung Salak, Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditemukan tewas. Jasad lansia ini ditemukan di tepian jurang setinggi 120 meter.
Pemirsa, Partai Gerindra memberi sinyal bahwa Presiden Prabowo Subianto akan bertemu Megawati kembali. Gerindra menyebut ada banyak momentum yang bisa mempertemukan keduanya. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani memberi sinyal akan ada pertemuan kembali antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kendati demikian, Muzani mengaku belum mengetahui pasti waktu pertemuan keduanya. Dirinya optimis pertemuan kedua tokoh negara itu bisa terrealisasi. Sama Pak Prabowo lagi nggak sih Pak, Ibu Mega Pak, dalam waktu dekat? Saya belum tahu, tapi insya Allah akan segera ketemu. Karena ketemu itu kan ada banyak momentum yang bisa mempertemukan, tidak harus keduanya bertemu dalam tempat yang disetujui. Tapi banyak event yang akan banyak mempertemukan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Sebelumnya Presiden Prabowo bertemu dan berbincang hangat dengan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Momen tersebut terjadi sebelum upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Jakarta 2 Juni yang lalu. Dari Jakarta, Ahmad Al-Fikri, iNews melaporkan. Ya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan kawasan ekonomi khusus kesehatan Sanur Denpasar, Bali. Prabowo menyebut kawasan ekonomi khusus kesehatan ini menjadi yang pertama berdiri di Indonesia untuk pelayanan kesehatan bertaraf internasional. Presiden Republik Indonesia meresmikan kawasan ekonomi khusus Sanur dan Bali International Hospital. 3, 2, 1. Ya, didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Investasi Rosa Nuslani, serta Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana. Presiden Prabowo secara simbolik meresmikan kawasan ekonomi khusus kesehatan Sanur dan Bali International Hospital. Dalam pidatonya, Prabowo mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mewujudkan kawasan ekonomi khusus kesehatan ini. Saya kira ini adalah suatu terobosan yang pertama kali di Republik kita mencanangkan atau membuat suatu kawasan ekonomi khusus yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan bertaraf dunia, bertaraf internasional. Kita tadi sudah diberitahu bahwa begitu banyak warga negara Indonesia yang mencari pengobatan di luar negeri yang mengakibatkan juga pengeluaran devisa kita yang sangat besar. Dengan inisiatif ini kita bisa memberi pelayanan kesehatan yang tidak kalah dengan yang terbaik di dunia. Karena itu sekali lagi saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi saya atas pekerjaan besar ini. Pemirsa, DPD Partai Perindo Jakarta Timur meresmikan kantor baru yang berlokasi di Cakung, Jakarta Timur. Kantor baru ini menjadi bagian dari konsolidasi partai di tingkat wilayah, sekaligus penguatan struktur partai menuju pemilu 2029 mendatang. Pemotongan tumpeng oleh Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra, menjadi penanda diresmikannya kantor baru DPD Partai Perindo Jakarta Timur. Peresmian kantor baru yang berlokasi di Jalan Raya Bekasi Cakung, Jakarta Timur ini menjadi simbol keseriusan Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Timur, Fajar Agusta, dalam memperkuat struktur partai sekaligus menjaga kekompakan menuju pemilu 2029. Kita bersyukur sekali Adinda Fajar yang baru saja ditunjuk sebagai Ketua Jakarta Timur, kerjanya satset banget.
Jadi baru ditunjuk, langsung bergerak, langsung berkoordinasi, dan tiba-tiba sekarang sudah menyiapkan kantor untuk sebagai pusat kegiatan dari Perindo Jakarta Timur. Insya Allah, karena kita untuk Jakarta Timur ini ada 3 dapil DPRD, 456, 1 dapil DPR RI, dapil 1. Insya Allah nanti untuk tugas-tugas kita ke depan kita bisa bersinergi untuk menghasilkan atau menelurkan paling tidak ada yang jadi di DPRD dari Jakarta Timur. Partai pimpinan Angela Tanusudibio akan terus berupaya memperkuat struktur Partai Perindo di berbagai wilayah sebagai persiapan menuju pemenangan di pemilu 2029 mendatang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 20 warga Gaza Palestina tewas setelah tentara Israel melepaskan tembakan saat warga menunggu bantuan kemanusiaan. Tentara Israel menargetkan warga sipil Palestina yang kelaparan. Korban yang berusaha mendapatkan makanan tewas ditembaki oleh tentara Israel. Sementara lebih dari 200 lainnya terluka. Tentara Israel menembaki warga sipil saat menunggu di dekat titik distribusi bantuan di koridor Netzarim, Gaza Tengah. Sementara Rumah Sakit Al-Auda mengkonfirmasi bahwa mereka telah menerima 146 orang yang terluka, termasuk 62 orang yang kritis akibat tembakan Israel di titik distribusi bantuan di Gaza Tengah. Tentara Israel telah melancarkan serangan brutal terhadap Gaza sejak Oktober 2023, menewaskan hampir 56.000 warga Palestina. Kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak. كاشش الصبح جا عندي وانا بحجلي وطلع بي الضرب وداني يما يا حبيبي حسبي الله ونعم الوكيل وبس. ايش اللي خلاه يروح حنان؟ الجوع بدهم يصرفوا ياكلوا الجوع يا خالتي الجوع. قلت بديش يوم اكل ولا اشرب وطلع في حضني يما معي اللي راح عمو مالوش كم يوم ميت لسه برضك في العالم. مصيدة للشعب مصيدة مش مصيدة والله إلنا 2 3 من قطع عنا الأكل وقلت له تروحش بدنا ناكل رمل. الحمد لله وربنا يستركم. أنا بناشد كل الناس ما يروحوش على المساعدات، هذه مأساة كبيرة. كل يوم هذا السيناريو بنواجهه، شهداء، إصابات، أعداد لا تطاق. المستشفيات لا تستوعب الإصابات التي تصل إليها، الإصابات مرمية في قلب المستشفيات، في المردوان، في الصالات، لا يوجد وسع للإصابات. أنا بناشد كل المواطنين عدم التوجه إلى المساعدات. Pemirsa, Iran dan Israel saling klaim kemenangan perang 12 hari sebelum akhirnya dihentikan karena gencatan senjata. Pemirsa, informasi yang akan hadir sekaligus menutup kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Davi Pratama. Update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Rene Ramsari pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Iran dan Israel saling mengklaim kemenangan pasca perang yang berlangsung selama 12 hari. Warga Iran berkumpul di kota Teheran untuk merayakan berakhirnya perang yang disulut serangan Israel pada 13 Juni. Perang berakhir setelah dilakukannya gencatan senjata kedua negara. Dalam pernyataannya, Presiden Iran menyatakan perang berakhir dengan gencatan senjata yang dipaksakan. Presiden Iran juga menyatakan pihaknya telah melakukan perlawanan heroik.
Pejabat Iran juga mengklaim kemenangan dalam perang dan menekankan Israel dan Amerika Serikat meminta gencatan senjata tanpa benar-benar mencapai tujuan mereka, yakni membongkar program nuklir Iran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengklaim kemenangan Israel dalam perang 12 hari. Dalam pernyataannya, Netanyahu menyatakan membuat kemenangan bersejarah dan Israel telah singkirkan ancaman bom nuklir Iran. ב-12 הימים של מבצע עם כלבי השגנו ניצחון היסטורי, והניצחון הזה יעמוד לדורות. הסרנו מעלינו שני איומים קיומיים מיידיים, איום ההשמדה בפצצות גרעין ואיום ההשמדה ב-20,000 טילים בליסטיים. אם לא היינו פועלים עכשיו, מדינת ישראל הייתה עומדת בקרוב בפני סכנת השמדה. אבל זה לא קרה. כי ברגע המכריע קמנו כלוי, נעמדנו כארי, והשאגה שלנו הרעידה את טהרן והדהדה בכל העולם. Iran dan Israel sepakat lakukan gencatan senjata setelah 12 hari terlibat perang sengit. Amerika Serikat juga ikut menyerang Iran dengan targetkan 3 fasilitas nuklir Iran. Iran pun membalas serangan Amerika dengan menggempur pangkalan militer AS di Qatar sebelum akhirnya Presiden AS Donald Trump menyatakan gencatan senjata.